Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2037-2039. Dalam perjalanan kembali, Jasper mendapat telepon lagi. Setelah menutup telepon, dia berdiri di pinggir jalan sebentar. Omong-omong, memang sudah lama sejak dia melihat teman-teman lama itu. Di antara mereka adalah Gale, itu benar, itu adalah telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa Gale terus-menerus berbicara tentang Jasper, dan selalu meminta Jasper untuk mengunjunginya kapanpun Jasper ada waktu luang. Setelah tiba di rumah sakit, Jasper menemukan bangsal dan berjalan lurus. Tentu saja, ada sekelompok orang yang berdiri di pintu kamar Gale. Bisnis Gale mengalami banyak pasang surut selama hidupnya, dan dia memiliki banyak murid dan anak, jadi tentu saja tidak ada kekurangan orang yang datang mengunjunginya. Ketika Jasper berjalan melewatinya, orang-orang itu sekilas mengenalinya. Saat mereka hendak berbicara, Jasper menghentikan mereka. "Aku akan masuk sendiri." Jasper mendorong pintu hingga terbuka dan masuk untuk melihat Gale, yang duduk di kursi roda, memandang keluar jendela. Dia pikir itu adalah dokter atau perawat yang masuk. "Taruh saja obatnya di atas meja, aku akan meminumnya nanti. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada anak itu, Jasper. Cukup menyenangkan mendengar berita di sana. Sayang sekali saya tidak bisa berada di sana." Gale menatap langit dengan mata yang dalam. Dia tahu betul bahwa dengan kondisi fisiknya, namanya tidak akan ada di kamar dagang hadok lagi di masa depan. "Karena kamu ingin tahu tentang dia, mengapa kamu tidak bertanya sendiri padanya?" Sebuah suara yang familiar datang dari belakang, yang membuat Gale terdiam beberapa saat. Setelah dia berbalik dengan tidak percaya, dia tertawa terbahak-bahak ketika melihat pria muda itu berdiri di depannya. "Hahaha, kamu anak yang licik, kamu semakin licik. Anda tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum Anda datang menemui saya dan Anda muncul di belakang saya tanpa membuat suara. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya sampai mati?" ucap Gale sambil tersenyum. Begitu melihat sosok Jasper, Gale menjadi lebih ceria. "Karena kamu di sini, mengapa kita tidak pergi keluar untuk minum? Aku belum bersulang untuk kesuksesanmu, anak licik." Setelah mendengar ini, Jasper meliriknya ke atas dan ke bawah sebelum tersenyum tak berdaya. "Kamu akan mendapat banyak masalah jika kamu minum, mengapa kamu tidak mengambil teh terbaikmu saja? Karena kamu bilang begitu, aku harus mengeluarkan bayiku bagaimanapun caranya." Gale meminta seseorang untuk membawakan teh baru, dan setelah menyeduhnya, orang itu meletakkannya di atas meja. Cangkir teh yang digunakan di meja ini sangat unik. Aroma teh memenuhi ruangan dan baunya sangat menyegarkan. "Apa yang terjadi di pihakmu telah menyebar ke seluruh Summerland, anak licik. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat kali ini sehingga semua pedagang di Summerland harus menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Dia menyelamatkan Harbor Stocks dan pasar saham A. Ditambah lagi, dia juga menyerang pasar saham Amerika Serikat, bernegosiasi dengan Amerika Serikat, dan mencapai kesepakatan penyelesaian yang kemudian memaksa kedua keluarga Rothschild untuk mundur dan penguasa keuangan, Amerika Serikat, untuk mundur. Ini semua adalah legenda. Dan semua hal ini terjadi pada Jasper. Sejak itu, perang finansial yang diperjuangkan Jasper menjadi legenda di dunia finansial Summerland. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun, Jasper sendiri tidak pernah terlalu memikirkan hal tersebut. Menurutnya, dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Summerland. "Cewek saat ini tidak seperti dulu lagi, anak licik. Anda harus mengerti tanpa saya memberitahu Anda bahwa banyak orang yang mengawasi perkembangan cewek di masa depan. Anda harus berhati-hati." Gale memberi Jasper nasihat tulusnya agar Jasper tidak menderita terlalu banyak kerugian. Namun, Jasper tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda." Senyum Gale semakin dalam, ekspresi kekaguman memenuhi matanya. Gale akan mengira itu lelucon jika itu berasal dari mulut orang lain, tetapi jika Jasper yang mengatakannya, maka itu benar-benar berbeda. "Haha, anak licik, semangatmu semakin menarik. Jika tubuhku masih bisa menahan ini, aku harus hidup untuk melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Saya bertanya-tanya apakah saya akan hidup untuk melihat Summerland yang makmur di zaman kuno ketika semua dinasti perlu membayar upeti kepadanya. Apa yang paling dihargai oleh generasi yang lebih tua adalah semangat. Meskipun mereka mungkin bertarung sampai mati di dalam negeri, mereka akan selalu bekerja sama dan mengalahkan musuh asing saat dibutuhkan." Jasper secara alami mewarisi semangat ini, dan dia tidak akan ragu untuk menyelamatkan bahkan orang-orang di Harbor City yang membawa daging sapi bersamanya. Itu semua demi Summerland. Harbor City adalah bagian tak terpisahkan dari Summerland, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Jasper menyesap tehnya dan kemudian berkata, "Kamu tidak perlu membuatnya terdengar begitu tragis. Semuanya berbeda sekarang. Semuanya menuju ke arah yang baik, jadi mungkin pemandangan yang sangat ingin kamu lihat akan segera menjadi kenyataan. Hari ini, Summerland masih remaja yang sedang tumbuh, tetapi dalam waktu 10 tahun, dunia akan memandang ke Summerland." Hahaha, Gale tertawa terbahak-bahak. Bahkan dia sendiri tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia akan tertawa begitu lepas. "Anak licik, kamu harus bekerja lebih keras.
Di dunia ini, mereka yang tersembunyi di bagian terdalam dunia akan mulai memberikan perhatian khusus pada anak muda dan tidak berpengalaman sepertimu karena pertempuran ini. Orang-orang di sana telah memberi Anda gelar. Anda harus mengerti apa artinya, kan? Mata Gale berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Jasper tersenyum ringan dan mengisi teh Gale. Saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, ini hanya 3 tahun. Gale tersenyum. Bagaimana saya bisa lupa bahwa Anda adalah anak pang kecil yang tak kenal takut? Jika kamu takut, tidak akan ada orang yang berani di dunia ini. Gale mengambil teh di depannya dan menyesapnya dengan santai. Jasper menatapnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa beban berat di pundaknya, mentalitas Gale sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang, dia tampak dalam kondisi paling santai dan nyaman. Ini sepertinya situasi terbaik untuk seseorang seperti Gale. Ini teh yang sangat enak, sayangnya, itu tidak akan bertahan lama. Setelah berbicara, Gale hendak meminum teh di tangannya tetapi dihentikan oleh Jasper. Kamu akan membakar tenggorokanmu jika kamu minum teh dengan tergesa-gesa. Bukankah Anda seharusnya tahu ini lebih baik dari saya, Pak? Jasper menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia mengerti apa yang dimaksud Gale. Jangan berpikir berlebihan. Hidupku sudah berharga. Gale sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Jasper dan berkata dengan gembira sambil makan. Jasper memegang cangkir teh dan tidak berbicara. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Apakah kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk membantu. Gale tersenyum dan menyesap teh. Tidak, aku sudah cukup dalam hidupku. Jika saya meminta Tuhan untuk memberi saya lebih banyak, itu akan bertentangan dengan rencana Tuhan. Itu hanya sifat manusia, tidak ada yang salah dengan itu. Jika kamu benar-benar ingin tahu, memang ada satu permintaan lagi, kata Gale santai. Jasper tidak menyela. Sebaliknya, dia mendengarkan Gale dengan tenang. Anak licik, keinginanku yang tidak terpenuhi adalah untuk melihat orang seperti apa kamu di masa depan, dunia apa yang akan kamu tinggali, dan ketinggian apa yang akan kamu capai. Gale tidak bercanda, dia benar-benar ingin melihat masa depan pemuda ini. Dia sering berpikir betapa menyenangkannya jika dialah yang membudidayakan Jasper, namun, waktu dan takdir, Jasper tercengang. Apa ketinggian? Jasper tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika mereka berbicara tentang masa depan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, jika mereka berbicara tentang masa lalu, kehidupan terakhir Jasper sudah cukup untuk menulis sebuah buku, meskipun akhirnya tidak begitu baik. Tidak semua orang di alam semesta yang luas hanyalah setitik debu kecil di penghujung hari. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia akan bekerja keras, berjuang keras, dan tidak pernah menyerah. Itu adalah satu-satunya hal yang dia tekankan. Jasper bangkit perlahan, mengangkat jarinya ke langit, dan melihat ke depan. Matanya dalam sementara nada suaranya setenang biasanya. Mungkin saja, bahkan Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Asteris keduanya tidak mengobrol untuk waktu yang lama karena Jasper memiliki banyak hal untuk ditangani. Meskipun pertempuran telah usai, sentuhan akhir setelah perang sama pentingnya. Selama periode ini, Jasper juga menerima telepon dari Swallow Capital. Tujuan dari panggilan itu adalah untuk mengatur jamuan makan untuk Jasper, yang harus Jasper urus dengan hati-hati. Menghubungkan dengan Swallow Capital bukanlah hal yang sepele. Gale menatap sosok yang perlahan pergi, dipenuhi perasaan mengganggu bahwa dia seharusnya memberikan posisinya kepada orang lain sejak lama. Pada akhirnya, masa depan adalah milik kaum muda. Begitu Jasper keluar, sesosok muncul di balik pintu. Jasper tersenyum ketika melihat sosok di luar pintu. Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak keluar? Setelah dia mengatakan itu, pria itu melangkah dan berjalan keluar dari balik pintu. Aku tidak berharap kamu datang. Jasper menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Saya pikir Anda akan muncul pertama kali saya menunjukkan tip di rumah sakit. Bagaimana rasanya sekarang seluruh kamar dagang Hadok ada di tangan Anda? Din menjawab dengan tenang, saya tidak merasakan apa-apa, semuanya masih sama seperti sebelumnya. Berbicara tentang kamar dagang Hadok, itu tidak berarti apa-apa bagimu, kan? Jasper tidak berbicara. Jawabannya tidak diharapkan. Dia menoleh ke dekan. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Bukan hanya saya, tetapi seluruh Summerland berpikir begitu. Keduanya saling berpandangan tanpa memecah keheningan. Itu tidak berharga apa-apa. Apa yang layak dan apa yang tidak layak. Jasper maju 2 langkah. Mari kita tidak membicarakan ini. Apakah tidak ada cara untuk membalikkan kondisinya? Din mengangguk dan berkata perlahan, tidak mungkin. Itu juga berarti bahwa Gale tidak punya banyak waktu lagi. Jasper menghela nafas ketika mendengar jawaban itu. Seseorang akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu yang lain setelah setiap pertemuan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menghentikan roda gigi waktu. Din juga memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia selalu berpikir bahwa manusia memiliki batas waktu untuk waktu mereka di bumi. Ketika saatnya tiba, mereka akan kembali ke posisi semula. Seperti yang dikatakan Gale, dia sudah memiliki semua yang dia inginkan dan dia tidak menginginkan apapun di lift ini lagi. Mungkin, keberangkatan yang tenang akan menjadi hasil terbaik. Aku datang ke sini kali ini untuk menemuinya.
Itu saja, setelah Jasper mengatakan itu, dia berjalan ke depan. Ketika dia berjalan melewati Dean, dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Dean. Beban kamar dagang Hadok akan jatuh pada Anda di masa depan, jangan mengecewakan kami. Setelah berbicara, Jasper langsung berjalan keluar. Dean tertegun untuk sementara waktu. Saat dia menatap punggung Jasper, dia terus merasa ada yang tidak beres. Tampaknya sejak Jasper menepuk pundaknya, dia telah diberi misi yang tidak punya pilihan selain untuk diselesaikan. Dia menundukkan kepalanya dan melengkungkan sudut bibirnya. Mari kita tunggu dan lihat, jalan masih panjang. Berita bahwa Swallow Capital akan mengadakan pesta perayaan untuk Jasper menyebar ke telinga semua orang satu demi satu, dan Jasper menjawab banyak panggilan malam itu. Terutama Henry, Pangeran Kecil, dan Lord Alvarado. Beberapa dari mereka ingin membawakannya anggur, beberapa ingin membawakannya peralatan makan kelas atas, dan beberapa yang lebih konyol ingin membawakannya beberapa wanita cantik. Tentu saja, setelah mereka berempat melewati pertempuran ini, persahabatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi banyak yang mereka katakan hanyalah olok-olok. Baiklah, cukup, tutup saja mulutmu. Jasper menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dini hari berikutnya, Jasper keluar dari bandara dan hendak masuk ke mobil ketika dia bertemu orang yang tidak terduga. Ketika dia melihat Gale tampak seperti pertapa tanpa tempat tinggal tetap, Jasper tersenyum tak berdaya. Mengapa kamu di sini? Bukankah kau sedang dirawat di rumah sakit? Ini bukan jamuan makan yang harus kamu hadiri. Jasper memperhatikan tubuh Gale, tetapi setelah dia mengatakan itu, Gale menjadi lebih energik. Aku tidak harus pergi ke jamuan makan orang lain, tapi aku harus pergi ke pestamu, anak licik. Jasper memiliki senyum di bibirnya. Karena dia sudah ada di sini, haruskah Jasper menutup pintu di wajahnya? Oke, kalau begitu ikut denganku. Jasper melirik Dean yang berdiri di belakang Gale tetapi tidak mengatakan apa-apa. Semua orang berangkat ke Hotel Luna di Swallow Capital. 10 mobil yang membawa petasan dan banyak deretan kembang api dipasang di pintu masuk. Tata letak ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perayaan ini sangat brilian. Jasper, kenapa kamu sangat terlambat? Ketika Henry melihat sosok Jasper di kejauhan, dia segera naik untuk menemuinya. Kenapa kamu datang lebih awal? Jasper sedikit bingung, Henry biasanya tidak tepat waktu. Aku datang lebih awal karena Jill juga di Swallow Capital, jadi kami memutuskan untuk datang ke sini bersama-sama. Berbicara tentang Jill, Jasper masih mengaguminya. Ini adalah ratu selam masa depan, yang statusnya tak tergoyahkan di dunia selam. Meskipun bukan waktunya untuk mengembangkan dirinya, melihat tahun, itu akan segera terjadi. Karena kamu di sini, kamu bisa duduk sesukamu. Apakah Anda ingin saya mengatur kursi untuk Anda? Kata Jasper sambil tersenyum. Hei, jangan katakan itu. Kamu adalah bintangnya malam ini, jadi aku harus mendengarkan semua yang kamu katakan. Masuk sekarang. Pergi ke kamar dan lihat, mungkin mereka sudah menyiapkan beberapa pakaian untukmu. Henry tahu lebih baik daripada Jasper. Tampaknya pria itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Dia memiliki sesuatu yang baik dalam dirinya di tempat-tempat di mana orang normal tidak dapat melihat. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga yang lain untukku. Henry membuat gerakan oke. Setelah Jasper menenangkan Gale, dia berjalan menuju kamarnya. Aula perjamuan ada di lantai 2 dan ruang duduknya ada di lantai 3. Ada juga teras besar di luar di lantai 2, dengan dekorasi yang bahkan lebih megah daripada di lobi. Karena Swallow Capital menjadi tuan rumah, mereka secara alami akan memesan seluruh tempat. Namun, tata letaknya sudah cukup untuk menunjukkan betapa Swallow Capital peduli dengan masalah ini. Setelah berjalan ke kamar, Jasper menemukan bahwa memang ada satu set pakaian di atas meja. Ini bahkan merek kelas atas. Ini agak terlalu boros. Jasper tersenyum tak berdaya, dan begitu dia mengenakan pakaiannya, ada ketukan di pintu. Setelah membuka pintu, dia melihat Wendy berdiri di pintu sambil mengenakan gaun tule hitam strapless. Dia memakai riasan tebal, dan bibirnya dicat merah. Selain itu, sosoknya yang cantik tampak sangat mempesona. Saat dia melihat Jasper, dia tercengang. Dia jarang melihat Jasper mengenakan pakaian formal, apalagi pakaian haute couture dari merek kelas atas. Jasper, apa aku terlihat baik? Wendy bertanya dengan kepala menunduk. Kamu terlihat bagus dalam segala hal. Pujian kasual Jasper menyebabkan wajah kecil Wendy langsung memerah. Dia meraih gaunnya, dan jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan pakaian gayanya. Betulkah? Saya pikir Anda tidak akan menyukainya karena terlalu terbuka. Gadis bodoh. Kamu tidak perlu berpikir seperti itu. Saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Anda. Anda tidak perlu menyembunyikan kecantikan Anda. Hal-hal tidak lagi sama seperti di masa lalu. Wendy mengambil inisiatif untuk bergerak maju dan tangan kecilnya yang halus dan lembut menyentuh tangan Jasper. Sudah larut jadi ayo cepat. Ada beberapa tamu di lantai 2. Setelah Wendy mengatakan ini, Jasper lupa menanyakan bagaimana dia sampai di sini. Kapan kamu sampai di sini? Hah, saya datang dengan ayah saya, jawab Wendy. Dia juga di bawah. Apakah Anda ingin melihatnya? Tapi dia sibuk bersosialisasi sekarang. Jasper mengangguk. Ada kemungkinan bahwa lantai bawah telah menjadi arena sosial saat itu. Kalau begitu, ayo pergi juga, ya.
Jasper mengulurkan tangan kanannya dan Wendy tersenyum penuh arti sebelum meraih lengannya. Keduanya saling memandang dan berjalan menuju lift. Pusat perhatian akan berada di Jasper malam ini, dan sebagai bintang pertunjukan, sudah waktunya baginya untuk tampil. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.